semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jemima Gendis Keren Hafuk. Saya dari kelas 10-1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PPKN saya, yaitu konstitusi. Jadi, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam mengatur sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana negara diselenggarakan. Lalu perlu di-notes kalau konstitusi itu adalah hukum tertulis dalam suatu negara. Kalau hukum tertulis, berarti konstitusi di negara Indonesia itu apa ya? Oke, jadi konstitusi dari negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu, apa itu tujuan konstitusi? Yang pertama, secara garis besar, konstitusi itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan tertib hukum dalam negara. Yang kedua itu membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga itu menjamin hak dan kebebasan warga negara. Yang keempat menentukan arah dan dasar penyelenggaraan negara. Yang kelima itu adalah mengatur struktur lembaga negara agar berjalan efektif dan demokratis. Lalu selain tujuan dan pengertian, konstitusi itu pastinya memiliki fungsi. Fungsi yang pertama dalam konstitusi itu adalah menjadi hukum dasar dari semua peraturan. Yang kedua, mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Lalu yang ketiga adalah melindungi hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat itu adalah menjadi pedoman negara, pedoman kerja lembaga negara. Yang kelima itu adalah menjadi alat kontrol agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Yang tadi sudah aku bilang atau sudah aku jelaskan kalau konstitusi negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi UUD NRI 1945 itu apa sih? Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 itu adalah konstitusi resmi negara Indonesia yang berisi tentang aturan pokok tentang dasar negara atau Pancasila, bentuk pemerintahan, sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Lalu tentunya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mempunyai struktur dong. Jadi UUD NRI 1945 itu memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan itu terdiri atas 4 alinea, yaitu kayak berisi dasar negara Pancasila, tujuan negara, cita-cita bangsa, dan juga nilai-nilai dasar. Lalu yang kedua itu adalah batang tubuh. Di batang tubuh itu berisi pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan, lembaga negara, hak asasi manusia, hubungan pusat dengan daerah, keuangan, pertahanan, dan juga lain-lain. Lalu yang terakhir adalah penjelasan. Penjelasan itu adalah menjelaskan makna pasal-pasal dan prinsip negara hukum. Lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu pernah diamandemen loh. Tapi tunggu deh, amandemen itu apa sih? Amandemen itu adalah perubahan pada konstitusi yang dilakukan, pastinya tentunya itu mempunyai tujuan dong. Amandemen itu adalah perubahan pada konstitusi yang dilakukan untuk menyempurnakan isi, menambah pasal, memperjelas aturan, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan negara. Lalu Indonesia itu sudah mengalami berapa kali amandemen ya? Jawabannya, Indonesia itu sudah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen yang pertama itu
pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua itu adalah di tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga itu pada tanggal 10 November 2001. Amandemen keempat itu pada tanggal 10 Agustus 2002. Oke, jadi kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu diubah ya atau diamandemen? Jawabannya yang pertama itu, Undang-Undang Dasar itu awalnya terlalu singkat dan juga kurang detail. Lalu yang kedua itu untuk menguatkan demokrasi. Dan juga yang ketiga itu untuk membatasi kekuasaan presiden atau pemerintah. Yang keempat itu adalah untuk memperjelas sistem ketatanegaraan. Lalu yang kelima atau terakhir itu untuk memperkuat jaminan hak asasi manusia. Oke, jadi tentunya setelah amandemen itu, sebelum amandemen dengan setelah amandemen itu pastinya memiliki perubahan dong. Jadi perubahannya itu setelah amandemen itu adalah pasal-pasal tentunya lebih semakin menjadi lebih rinci dan juga semakin lengkap isinya, dan juga sistem pemerintahan itu lebih demokratis. Lalu presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Lalu yang ketiga itu lahirnya lembaga baru, contohnya seperti Mahkamah Konstitusi atau MK, dan juga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Lalu yang keempat itu adalah hak asasi manusia diatur jauh lebih jelas. Lalu yang terakhir adalah kekuasaan antar lembaga menjadi seimbang. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai konstitusi. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih.